Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 88. Kejadian pembunuhan terhadap Sersan Kempetai itu tepatnya berlangsung pada tanggal 5 Agustus tahun 1945. 12 hari setelah itu, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan di Jakarta. Kembali pada saat-saat letusan bergema dalam gua sesaat sebelum Si Bungsu jatuh pingsan. Letusan itu ternyata bukan ditujukan pada dirinya atau pada diri Karibasa. Letusan itu adalah letusan bedil dan pistol, pasukan khusus, yang membebaskannya. Pejuang-pejuang bawah tanah itu berhasil bergerak cepat dan menemukan tempatnya sebelum terlambat sangat. Letusan pertama adalah letusan yang ditujukan ke kepala penjaga di luar pintu kamar tahanan. Begitu penjaga itu mati, pintu diterjang. Dan letusan-letusan berikutnya ditujukan pada si letnan, si sersan dan prajurit yang ada dalam ruangan itu. Ketiga Kempetai sadis ini mati saat itu juga. Mereka tak sedikit pun menyangka akan ada perlawanan begitu dahsyat. Ketiga mereka mati dengan kepala rengkah kena tembak. Dan 6 orang, pasukan khusus, yang masuk ke ruangan itu pada mengucap istighfar tak kala melihat keadaan tubuh kedua teman mereka yang tergantung itu. Yang tergantung itu bukan lagi tubuh manusia, tapi lebih tepat untuk dikatakan sebagai manusia yang telah dijagal. Namun harapan kembali timbul ketika mereka melihat bahwa kedua orang itu masih bernafas. Dengan gerakan cepat, kedua mereka dilepaskan dari belenggunya. Kunci belenggu berada dalam kantong si letnan. Dan tengah malam itu juga, kedua mereka dibawa ke rumah orang yang telah menyiapkan penampungan dan pengobatan. Pengobatan disediakan sesuai dengan pesan Kapten Dahlan Jambek, bahwa setiap tawanan Jepang yang dibawa ke terowongan di bawah kota itu, bila sempat keluar hanya akan mengalami 2 hal. Pertama mati, dan kedua tubuh mereka lumat. Maka yang kedua hampir-hampir menemui kenyataan. Makanya obat-obatan telah disediakan. Kedua mereka dirawat di rumah yang berlainan. Setelah tubuh kedua orang itu sampai di rumah yang dimaksud, pasukan khusus itu lenyap. Dan jejaknya tak pernah tercium sedikit pun. Pihak militer Jepang bukan main kagetnya atas serbuan dan penculikan tersebut. Mereka memeriksa setiap rumah penduduk untuk mencari jejak para penculik dan kedua tawanan itu. Ada 8 orang yang jadi korban di pihak mereka dalam peristiwa itu. Yang pertama sersan pengawas bahagian peta penggalian terowongan. Sersan ini yang mati ditebas Tai Dahlan Jambek tak pernah ditemukan mayatnya. 3 orang lagi adalah penyiksa sadis yang mati dalam kamar tahanan. Yang satu mati di pintu bahagian luar kamar tahanan tersebut. Sedangkan 3 orang lainnya mati di sepanjang terowongan menuju ke kamar tahanan. Pihak Jepang segera dapat menduga bahwa kamar tahanan itu diketahui melalui mulut si sersan pengawas bahagian peta penggalian terowongan. Mereka menyangka bahwa seluruh jaringan dan penyimpanan amunisi vital dalam terowongan itu telah diketahui oleh pejuang-pejuang pribumi. Makanya mereka memasang perangkap untuk menjebak kalau-kalau pejuang-pejuang itu muncul lagi. Namun pejuang-pejuang itu tak pernah mengorek keterangan tentang hal-hal lain mengenai terowongan tersebut. Tugas mereka hanya mengetahui di mana Si Bungsu dan Karibasa ditahan. Kemudian membebaskan kedua orang itu. Dari segi ini, para pejuang itu memang alpa. Kalau saja mereka bisa sedikit sabar dalam menghadapi si sersan, kemudian merencanakan masak-masak akan banyak sekali rahasia tentang terowongan itu yang akan terungkapkan. Itulah sebabnya kenapa sampai puluhan tahun kelak, yaitu sampai turunan demi turunan, terowongan di bawah kota itu tetap saja merupakan suatu misteri yang tak kunjung terungkapkan. Tak seorang pun di kota itu yang tahu dengan pasti, berapa panjang terowongan di bawah kota mereka. Misteri itu tetap tak terungkapkan, karena selama puluhan tahun tak ada yang berminat untuk menyelidikinya. Baik menyelidiki dengan mencari peta rencana pembuatan terowongan tersebut. Peta itu pasti ada pada pihak militer Jepang. Akibat dari peristiwa itu, pihak Kempetai makin curiga pada anggota Gyugun. Namun mereka tak pernah mendapatkan bukti akan keterlibatan para Gyugun itu. Seluruh anggota Gyugun yang ada di Bukit Tinggi diinterogasi. Di mana dan kemana mereka di malam lenyapnya si sersan yang memegang rahasia terowongan itu. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 89. Semua anggota Gyugun mempunyai alibi. Punya bukti-bukti bahwa mereka berada di suatu tempat, di mana banyak orang jadi saksi. Tai Dahlan Jambek sendiri yang ikut diinterogasi pihak Kempetai, mempunyai alibi, alasan, yang kuat.
bahwa dia tak ikut dalam gerakan itu. Malam itu dia justru bertugas di salah satu markas Kempeitai bersama 6 orang tentara Jepang asli lainnya. Dan ke-6 tentara Jepang yang sama-sama bertugas malam itu dengannya menerangkan bahwa Tai itu tak pernah meninggalkan markas malam itu. Lalu bagaimana Dahlan Jambek sampai bisa hadir dan justru membunuh sersan itu di hadapan para pejuang malam itu? Ceritanya sangat sederhana. Peristiwa dia membunuh sersan itu dengan samurai hanya berjarak sejangkau tangan dari markas Kempeitai itu. Tepatnya, rumah tempat si sersan dibunuh terletak persis di belakang markas Kempeitai itu. Dan antara markas dengan rumah itu hanya dibatasi dengan sebuah pagar batu setinggi pinggang. Rumah itu sebuah rumah batu yang sudah lem ditinggal penghuninya. Pemiliknya merantau ke Jawa, tapi kuncinya ada pada seorang adiknya di Mandiangin. Nah, rumah inilah yang dipilih Dahlan Jambek untuk menanyai sersan. Keputusan itu memang berbahaya, tapi tak ada jalan lain, justru jalan itu pula paling aman. Kempeitai pasti tak akan pernah mencurigai kalau rumah di belakang markas mereka itu justru dipergunakan oleh pihak pejuang. Di samping tak mencurigai, Dahlan Jambek bisa hadir di sana tanpa menimbulkan kecurigaan. Tinggal kini waktu diperhitungan dengan cermat. Harus pas waktunya antara dibekuknya si sersan di hotel dengan tibanya di rumah tersebut. Setelah si sersan dibekuk lalu dibawa ke rumah itu dengan truk. Dahlan Jambek yang tegak di depan melihat mereka lewat. Dia masih tegak di depan beberapa saat. Lalu masuk ke markas. Memerintahkan pada 3 orang Gyugun asal Indonesia untuk mengadakan patroli sekeliling markas. Ketiga Gyugun itu keluar setelah memberi hormat. Kemudian Dahlan Jambek duduk di depan komandan piket malam itu, yaitu seorang Jepang berpangkat mayor. Tiba-tiba dia bangkit. Sakit perut, katanya menyeringai. Banyak makan duren sore tadi. Bisa mencret tai, si mayor berkata sambil tertawa. Dahlan Jambek juga ikut tertawa. 4 orang Kempeitai yang ada dalam ruangan itu juga tertawa. Sebab mereka giliran piket setiap 24 jam. Dan mereka telah mulai piket sejak tadi pagi. Dan sore tadi ada yang mentraktir makan durian. Mereka membeli durian 15 buah. Lalu mereka makan bersama di kantin di sebelah kantor. Dahlan Jambek dengan memegang perut lalu berlari ke belakang. Menutup pintu kakus. Menguncinya. Dan kakus ini juga sudah dia perhitungkan. Kakus ini mempunyai jendela besar di belakangnya. Sekali hayun dia sudah membuka jendela. Kemudian terjun ke belakang. Berlari 4 langkah, tiba di pagar. Meloncati pagar itu. Duduk di baliknya. Dia bersiul menirukan bunyi burung malam. Dengar sahutan. Dia bergegas tegak dan melangkah memasuki rumah itu dari belakang. 3 orang Gyugun yang tadi dia perintahkan untuk patroli menantinya di pintu. Dan mereka masuk. Kisah bagaimana si sersan mati, sudah diuraikan terdahulu. Dahlan Jambek memberi kesempatan kepada sersan itu untuk membela diri. Sebenarnya dia bisa saja membunuh sersan itu tanpa perlawanan. Tapi sebagai seorang pejuang, seperti umumnya pejuang-pejuang Indonesia, dia tak mau membunuh lawan yang tak berdaya. Apalagi dia seorang perwira, makanya dia memberi kesempatan kepada sersan itu untuk membela diri. Sebenarnya bisa saja keadaan berbalik jadi berbahaya, yaitu kalau si sersan justru yang menang dalam perkelahian itu. Mungkin si sersan bisa juga dibunuh oleh pejuang-pejuang yang ada dalam ruangan itu. Namun kalau sudah jatuh korban, apalagi korban itu seorang Dahlan Jambek, perwira Gyugun yang diandalkan untuk memimpin anggotanya kelak dalam revolusi, bukankah akan sia-sia jadinya? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henryk, bagian 90. Namun Dahlan Jambek tetap pada sikap satrianya. Di samping juga dia punya keyakinan pada dirinya, dan terutama pada Tuhannya. Setelah sersan itu mati, jejak perkelahian di ruangan belakang rumah itu dilenyapkan. Dan Dahlan Jambek kembali melompati jendela kakus. Kemudian pura-pura batuk dalam kakus. Pura-pura menyiramkan air, lalu keluar dari kakus setelah yakin jejaknya tak ada di dinding. Dengan pura-pura melekatkan celana dan merapikan baju, dia membuka pintu. Masuk kembali ke ruangan di mana si mayor tengah mendengarkan siaran radio yang dipancarkan oleh markas besar tentara Jepang. Dengan menarik nafas lega, dia duduk. Seperti orang yang baru saja lepas dari siksaan. Keluar semua, mayor itu bertanya sambil tersenyum. Tidak, ususku masih tinggal di dalam. Jawab Dahlan Jambek. Mayor itu dan keempat Kempeitai tertawa terkekeh.
Waktu yang terpakai baginya untuk buang air itu tidak lebih dari 10 menit. Benar-benar perhitungan seorang militer yang teliti. Dan ketika interogasi, seluruh prajurit dan sang mayor yang piket malam itu jadi saksi, bahwa dia tidak pernah keluar sesaat pun pada malam lenyapnya si Sersan. Dan Kempetai tak pula pernah menyelidiki rumah kosong yang telah lama tak dihuni yang terletak persis di belakang markas mereka. Kehilafan-kehilafan kecil begini biasanya memang terjadi 1 dalam 1000 peristiwa penting di pihak kemiliteran. Dan kehilafan kecil itulah yang menyelamatkan Dahlan Jambek serta para Gyugun yang tugas di Bukit Tinggi malam itu dari pembantaian Kempetai. Si bungsu membuka mata. Silau sekali. Tapi selain silau yang amat sangat, yang paling dia rasakan adalah lapar yang menusuk-nusuk perut. Lapar sekali. Dia kembali membuka mata, sedikit demi sedikit. Dari balik bulu-bulu matanya dia mencoba melihat dan membiasakan dengan sinar terang. Dia tak tahu di mana dia. Tak tahu apa yang terjadi. Rasanya kini dia tengah berbaring. Tapi di mana? Berbaring? Kenapa bisa berbaring? Dia coba merekat kembali sisa-sisa ingatannya, yaitu tentang situasi terakhir yang pernah dia alami. Terowongan, rantai di kaki, rantai di tangan, rantai yang dicorkan dengan semen, dicor ke lantai, dicor ke langit-langit terowongan, penyiksaan. Ah, bukankah dia disiksa oleh 3 orang serdadu Jepang yang sadisnya melebihi hewan? Kari basah, tiba-tiba dia ingat pada orang tua itu. Bukankah orang tua itu terbelenggu pula 4 depa di depannya dalam terowongan itu? Di mana dia kini? Ingatan pada orang tua itu membuat dia membuka matanya lebar-lebar. Menoleh ke kiri, tak ada. Menoleh ke kanan, tak ada. Pak Kari, dia memanggil perlahan. Tak ada sahutan. Di luar ada suara ayam betina berkotek. Dia memperhatikan tempatnya. Benar, dia memang tengah berbaring di tempat tidur. Tempat tidur berkelambu, berseprai kain setirimin merah jambu. Berkelambu juga dengan kain setirimin merah jambu. Seperti tempat tidur pengantin baru. Bau harum kembang melati merembes ke hidungnya dengan lembut. Benarkah dia masih hidup, atau ini hanya sebuah mimpi? Mimpi dari sebuah siksa yang tak tertangguhkan di tangan ketiga Kempetai sadis itu. Ya, dia ingat lagi kini. Tubuhnya dijadikan tempat pelampiasan kekejaman ketiga serdadu itu. Lalu suara tembakan. Apakah tembakan itu bukan untuk dirinya? Kalau dia kini masih hidup, pastilah tembakan itu ditujukan pada Kari basah. Kari basah meninggal, ya Tuhan, Pak Kari. Dia memanggil lagi dan berusaha untuk duduk. Tetaplah berbaring, tiba-tiba suara mencegahnya. Lembut sekali, rasa sakit di kepalanya karena berusaha bangkit itu lenyap ketika mendengar suara lembut itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 91. Mana Pak Kari? Tanyanya pada orang yang masih belum kelihatan wajahnya itu. Pak Kari, suara itu menjawab. Ya Pak Kari, di mana dia dikuburkan? Tak ada jawaban, tapi orang yang menjawab ucapannya itu kini kelihatan. Seorang gadis, berwajah bundar, bermata hitam, berkulit kuning, berambut hitam dengan mata yang bersinar lembut. Cantik adalah kata-kata yang tepat untuknya. Si bungsu mengerutkan kening. Siapakah gadis ini? Di mana saya? Tanyanya gugup. Gadis itu tersenyum. Senyumnya amat teduh. Matanya yang bersinar lembut menatap si bungsu dengan tatapan gemerlap. Udah berada di sini, jawabnya dengan masih tersenyum. Di sini di mana? Bagian 90. Di rumah kami. Siapa kalian? Maaf. Saya maksudkan, saya rasa saya tak mengenal rumah ini. Juga orangnya. Kenapa saya bisa berada di sini? Sejak bila dan, gadis itu lagi-lagi tersenyum mendengar pertanyaan yang tak hentinya itu. Dia tak segera menjawab pertanyaan si bungsu, melainkan berjalan ke arah kepala pembaringan. Mengambil sebuah gelas, kemudian duduk dekat si bungsu. Minumlah, ini obat dari akar kayu. Nanti saya jawab pertanyaan abang itu satu persatu. Dia ingin bangkit, tapi uluran tangan gadis itu untuk membantunya duduk tak bisa dia elakkan. Gadis itu membantunya meminum obat yang terasa pahit. Kemudian membantunya berbaring lagi dengan perlahan. Dalam keadaan demikian, wajah gadis itu berada dekat sekali dengan wajahnya. Gadis itu bersemu merah mukanya. Mukanya sendiri juga terasa panas. Kemudian gadis itu mengambil sebuah kursi di tepi dinding. Duduk dekat pembaringan.
Ini rumah Pak Kari, gadis itu mulai bicara. Si bungsu tertegun. Rumah Pak Kari, ya, Pak Kari Basa, ya, Pak Kari Basa, yang tertangkap dan disiksa dalam terowongan Jepang itu. Ya, yang disiksa bersama abang juga bukan. Mana beliau? Di kamar sebelah. Masih hidup, insya Allah sampai saat ini masih. Alhamdulillah, saya adalah anaknya. Si bungsu hampir terduduk. Tapi gadis itu menggeleng dengan senyum lembut di bibirnya. Kenapa harus kaget? Tetaplah berbaring. Sejak kapan saya berada di rumah ini? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 92. Sejak sebulan yang lalu, si bungsu kali ini benar-benar tertunduk. Matanya berkunang-kunang, namun dia tatap gadis di depannya itu. Gadis itu menunduk, malu, mukanya merah. Sebulan? Ya, sudah sebulan udah di rumah ini. Dan selama itu saya tak pernah sadar. Gadis itu mengangkat wajahnya, menatap si bungsu, lalu menggeleng. Si bungsu menjilat bibirnya yang terasa kering. Pernah, tapi barangkali udah tak pernah bisa berpikir dengan baik. Sebab ketika mula pertama dibawa kemari, tubuh abang seperti baru keluar dari rumah jagal. Tersayat-sayat berlumur darah, saya tak tahu bahwa ayah juga sama keadaan dengan abang. Hanya ayah dibawa ke tempat lain untuk dirawat. Ayah baru dibawa kemari sejak 15 hari yang lalu. Si bungsu kembali berbaring. Sudah sebulan di rumah ini. Pakaiannya bersih. Siap yang memakaikan pakaiannya. Selama itu dia pasti buang air. Nah, kalau dia tak sadar, siapa yang membereskan semua ini? Ada adik lelaki saya menukarkan pakaian abang sekali 3 hari. Saya hanya menyuapkan bubur untuk abang. Suara gadis itu seperti menjawab kata hatinya. Dia melihat padanya, dan gadis itu lagi-lagi menunduk. Terima kasih atas kebaikan kalian, katanya perlahan. Udah akan makan? Si bungsu tak segera menjawab. Dia merasakan perutnya kenyang. Aneh, tadi mula-mula sadar laparnya serasa tak tertahankan. Tapi kini perutnya terasa kenyang. Apakah itu karena obat yang barusan dia minum? Tidak, saya kenyang, jawabnya. Tapi sejak kemarin udah belum makan. Terima kasih. Sebentar lagi lah, apakah Jepang tak pernah memeriksa rumah ini untuk mencari saya? Oh ya, siapa yang membawa saya kemari? Yang membawa Uda kemari adalah pejuang-pejuang teman ayah, teman datuk penghulu. Dan teman abang juga bukan? Si bungsu menggelang. Saya tak punya teman di kota ini Upik. Oh maaf, saya harus memanggilmu dengan sebutan apa? Gadis itu menunduk. Si bungsu menatapnya. Nama saya Salma, katanya perlahan. Salma, ya, Salma, terima kasih atas bantuanmu pada saya selama di rumah ini. Nah, apakah Jepang tak pernah menggeledah di rumah ini? Tidak, adik ayah bekerja di bahagian penerangan pemerintahan Jepang. Rumah ini rumah tua kami. Sebelumnya saya, ayah dan yang lain-lain tak tinggal di sini. Rumah kami di Mandiangin. Tapi sejak malam itu, kami disuruh pindah kemari. Dan Jepang tak pernah mencurigai rumah ini, karena abang ditempatkan di bilik ini. Di bilik saya, bilikmu, ya, ini bilik saya, dan Jepang itu sering main kartu di sini. Kamar tamu di sebelah kamar ini. Dan mereka tentu saja tak pernah menduga dalam bilik ini ada abang sebab selama mereka di ruang tamu, saya selalu di kamar ini. Dan saya juga tidur di kamar ini. Si bungsu terbelalak, gadis itu menunduk, mukanya merah. Malu dia, ya, saya tidur di sini. Dibawa dengan sebuah kasur cadangan, ayah yang menyuruh. Untungnya setiap mereka kemari Uda tak pernah mengigau. Dan ayah dibawa kemari 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Si bungsu terlonjak duduk. Proklamasi kemerdekaan. Ya, oh ya, saya lupa bahwa abang tak mengetahui hal ini. Kita telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus. Dan sekarang sudah tanggal 25. Muka si bungsu berseri. Merdeka. Alhamdulillah, Tuhan Maha Besar, bisiknya perlahan. Dan Salma melihat betapa di sudut mata anak muda itu kelihatan air menggenang. Kemudian diberbaring lagi perlahan. Akhirnya kita merdeka juga, bisiknya. Dan pikirannya berlari ke masa yang lalu. Ke kampung halamannya, pada ayahnya. Ayahnya yang dulu mengorganisir sebuah organisasi melawan penjajahan. Dan ayahnya mati di tangan penjajah. Pikirannya melayang kepada ibunya. Pada kakaknya,
pada peristiwa berdarah dan pembakaran kampungnya oleh Jepang. Dan dia kembali tak sadar diri. Diperlukan waktu yang cukup panjang bagi si bungsu untuk sembuh secara sempurna di rumah itu. Dan dalam waktu yang panjang itu, Salma selalu merawatnya. Karibasalah yang menyuruh antarkan anak muda itu ke rumahnya, agar dirawat di sana. Dia sangat merasa kasihan pada anak muda tersebut. Salma, anak gadisnya kebetulan adalah murid Diniyah Putri Padang Panjang. Dia diambil untuk pulang sejak Jepang setahun menjajah. Di rumah rasanya lebih aman bagi gadis-gadis daripada jauh dari orang tua. Dan tentu saja Salma bisa merawat ayahnya dan si bungsu dengan baik. Sebab di Diniyah pelajaran P3K diajarkan secara intensif. Dan ketika Jepang masuk, Diniyah mengorganisir sebuah peleton P3K di sekolahnya. Membantu pejuang-pejuang yang terluka, kini jari-jari tangan si bungsu yang patah telah sembuh kembali. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 93. Demikian juga seluruh tubuhnya yang cabik-cabik dimakan samurai. Karibasa juga telah sembuh. Meski telah dikalahkan sekutu, namun Jepang belum angkat kaki dari tanah Indonesia. Dan si bungsu suatu malam menyatakan niatnya untuk pergi. Kemana engkau akan pergi bungsu? Tanya Karibasa. Ke Jepang, si bungsu berkata perlahan. Namun nada suaranya sangat pasti. Karibasa dan Salma terbelalak mendengar ucapan itu. Ke Jepang? Suara Karibasa mengandung ketidakyakinan. Ya, saya berniat akan ke Jepang. Sejauh itu, mengapa engkau ke sana? Mencari seorang serdadu bernama Saburo Matsuyama. Karibasa menarik nafas panjang. Dia segera mengetahui untuk apa anak muda itu pergi. Menuntut balas. Pastilah itu niatnya. Dia sudah mendengar dari Datuk Penghulu, bahwa anak muda ini berdendam pada pembunuh keluarganya. Seorang bernama Saburo Matsuyama. Salma perlahan kembali melanjutkan sulamannya. Meski berkali-kali penjahitnya menyasar entah kemana. Namun dia menyulam juga, hingga suatu saat telunjuknya tertusuk jarum. Pikiranmu sedang tidak tenang Salma. Lebih baik tak usah menyulam, Karibasa memperingatkan anaknya. Dan muka Salma segera saja jadi bersemu merah. Dan saat itu seorang lelaki masuk. Salma segera beranjak ke belakang begitu lelaki itu masuk. Lelaki itu seorang kurir. Alhamdulillah, Pak Kari ada di rumah. Saya sudah kemana-mana, katanya sambil menyalami Karibasa dan si bungsu. Saya di sini selalu, jawab Karibasa sambil memperhatikan lelaki itu. Dia dapat membaca ada sesuatu yang penting di bawah lelaki tersebut. Si bungsu juga melihat hal itu. Barangkali sesuatu yang rahasia. Makanya, dia juga berniat untuk menghindar, agar kedua orang itu bebas bicara. Namun Karibasa mencegahnya. Tak ada yang tak boleh kau ketahui bungsu. Duduklah. Nah, Husin sampaikan apa yang terjadi. Malam tadi terjadi lagi bentrokan antara pejuang-pejuang kita dengan tentara Jepang di Sungai Buluh. Lalu, seharusnya kita berhasil mendapatkan belasan pucuk bedil. Tapi keburu datang pasukan Akiyama. Pejuang-pejuang kita mereka pukul mundur. Di pihak kita 2 orang luka-luka. Tak parah, tapi lenyapnya harapan untuk memiliki bedil itu membuat pimpinan merasa tak sedap hati. Lagi-lagi Akiyama, Karibasa bergumam. Ya, dengan itu sudah 4 kali dia menggagalkan sergapan kita. Bagaimana dengan perundingan-perundingan resmi? Saya tak tahu dengan pasti. Itu permainan tingkat atas. Mereka sama-sama terdiam. Saat itu saat-saat setelah hari proklamasi adalah saat-saat transisi di seluruh Indonesia. Jepang telah bertekuk lutut pada sekutu. Bom atom telah dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, namun tak berarti segala sesuatu berjalan lancar dan mudah. Jepang ternyata tak mau begitu saja menyerahkan pemerintahan pada bangsa Indonesia. Mereka juga tak mau begitu saja menyerahkan persenjataan mereka pada pejuang-pejuang Indonesia. Ada 2 hal yang menyebabkan mereka tak mau segera menyerahkan kekuasaan ataupun persenjataannya pada bangsa Indonesia. Pertama, mereka menyerah pada sekutu, bukan pada bangsa Indonesia. Karena itu, menurut peraturan maka pada tentara sekutulah persenjataan mereka harus diserahkan. Jika hal ini tidak mereka lakukan, maka mereka bisa mendapat kesulitan. Sebab kedua adalah, mereka takut akan pembalasan pejuang-pejuang Indonesia. Sebab pembalasan yang paling menakutkan pastilah datang dari penduduk yang terjajah. Dan Jepang maklum sangat,
bahwa selama 3,5 tahun di Minangkabau ini, mereka sudah membuat kekejaman yang tak tanggung-tanggung. Karenanya mereka takut pada pembalasan penduduk kalau senjata mereka serahkan. Ada lagi sebab lain, yaitu sedikit harapan untuk tetap bertahan. Mereka berharap agar pimpinan tinggi angkatan bersenjata memerintahkan untuk tetap berjuang sampai tetes darah terakhir. Dan seluruh bala tentara Jepang siap untuk berjibaku kalau perintah itu datang. Dan di Minangkabau, serta seluruh Sumatera umumnya, mereka menumpahkan harapan pertahanan di kota Bukit Tinggi. Bukankah mereka sudah menggali ribuan meter terowongan yang simpang siur, yang bisa dijadikan pertahanan? Bukankah mereka telah mengisi terowongan itu dengan bahan makanan dan amunisi yang cukup untuk bertahan bagi satu resimen pasukan selama 2 tahun? Kini hanya soal perintah tetap bertempur. Itulah yang mereka tunggu. Dan karena itu, mereka tetap mempertahankan senjata mereka. Mereka tetap memegang kendali pemerintahan. Meski mereka tak lagi menjalankan aksi-aksi kekerasan seperti sebelum ditundukkan sekutu, namun mereka tetap membalas serangan yang datang dari pejuang-pejuang. Alasan mereka adalah menjaga ketertiban menjelang datangnya tentara sekutu. Dan bila sekutu datang mereka akan menyerah dengan baik-baik. Itu yang mereka permaklumkan pada pemuka-pemuka Indonesia. Namun pihak Indonesia sendiri bukannya tak berusaha secara baik-baik untuk mendapatkan persenjataan dari Jepang. Engku Syafei yang di Sumatera Tengah menjadi salah seorang tokoh Indonesia yang punya kontak langsung dengan Soekarno, Hatta dan Panglima Sudirman di Jawa, berusaha mengajak pihak Jepang berunding. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 94. Beberapa kali pertemuan dengan Mayor Jenderal Fujiyama telah dilakukan. Namun usahanya nampaknya belum menunjukkan hasil. Sementara itu, pejuang-pejuang yang lebih radikal banyak yang tidak peduli dengan perundingan itu. Bagi mereka perang jauh lebih efektif untuk merebut senjata daripada berunding. Beberapa pengalaman berunding dengan Belanda dahulu sudah memberikan pengalaman pahit pada mereka. Itulah sebabnya kenapa telah terjadi beberapa kali bentrokan senjata antara pejuang-pejuang itu dengan tentara Jepang. Kontak-kontak senjata yang sering menjatuhkan korban itu, semata-mata dimaksudkan oleh pejuang-pejuang Indonesia untuk mendapatkan persenjataan dari Jepang. Mereka bukannya tak berhasil. Dari pertempuran di Biaro, pejuang-pejuang itu berhasil merampas 11 bedil, 2 senapan mesin, 1 pistol dan beberapa ratus butir peluru. Dan dari penghadangan di Gadut, Kabupaten Agam, mereka juga mendapat setengah lusin bedil. Selebihnya, beberapa kali penyergapan gagal karena Jepang mendatangkan bala bantuannya. Dan kini berita itulah yang dibawa kurir tersebut ke rumah Karibasa. Lalu apa kabar lain dari Sultan Baheramsyah? Karibasa bertanya. Dia menyampaikan akan ada rapat malam ini. Di tempat biasa, baiklah saya akan ke sana. Kurir itu pergi. Kini kembali mereka tinggal berdua. Karibasa dan si bungsu. Akiyama lagi. Karibasa mendesis perlahan. Siapa dia? Si bungsu bertanya. Karibasa menatapnya. Engkau tak tahu siapa dia? Si bungsu menggeleng. Karibasa menarik nafas panjang. Dalam tentara Jepang ada beberapa serdadu yang kejamnya bukan main. Masih ingat perlakuan yang kita terima dalam tawanan di terowongan itu? Si bungsu mengangguk. Bagaimana dia akan melupakannya? Masih dia ingat betapa kuku jari Karibasa dicabuti satu demi satu. Dan saat ini dia lirik jari-jari kaki Karibasa tak berkuku sebuah pun. Dan dia juga masih ingat betapa tubuhnya disayat-sayat dengan samurai. Kemudian jarinya dipatahkan. Nah, cukup banyak tentara Jepang yang sadis begitu. Dan tukang ciptanya hanya seorang. Yaitu Akiyama. Lalu Akiyama itu siapa? Si bungsu kembali bertanya. Pangkatnya kini Letnan Kolonel. Dulu Mayor. Masih ingat Mayor yang engkau ancam dengan samurai ketika mereka menyergap rapat di Birugo? Tubuh si bungsu tiba-tiba menegang mengingat Mayor itu. Masih ingat bukan? Karibasa bertanya lagi. Dengan perasaan sumbang si bungsu mengangguk. Nah, dialah Akiyama. Akiyama, si bungsu berkata perlahan. Ya, dialah orangnya. Pikiran si bungsu segera merekam kembali saat penangkapannya di Koto Baru. Betapa Mayor itu memerintahkan mereka untuk keluar dari rumah tabib tempat dia berobat. Kemudian ketika dia keluar bersama Karibasa, Mayor itu menyuruh melemparkan samurainya ke tanah. Ketika samurainya telah dia lemparkan, dan telah dipungut oleh seorang kempetai. Mayor itu maju. Kemudian dengan tusukan jari-jari tangannya dia menghantam luka di bahunya. 2 kali. Dan dia jatuh ke tanah dalam sakit yang tak terkira.
Dan saat itu dia lihat Datuk Penghulu melayang, menendang mayor itu, dan Datuk Penghulu mati dicabik samurai mayor tersebut. Dia ingat lagi semuanya itu. Ingat benar, kiranya mayor itu masih hidup. Hei, kami ada oleh-oleh untukmu. Karibasa tiba-tiba ingat sesuatu. Salma, bawa kemari yang ayah suruh simpan kemarin. Karibasa berseru tanpa memberi kesempatan pada si bungsu untuk bicara. Tak lama kemudian anak gadis Karibasa itu muncul dengan sebuah kayu di tangannya. Si bungsu segera saja tertegak melihat oleh-oleh yang berada di tangan gadis itu. Samurai, katanya begitu dia mengenali benda itu sebagai samurai miliknya. Ya, itu samurai milikmu, kata Karibasa. Ya, ini milikku, di mana Bapak dapat? Bukan saya yang mendapatkannya. 2 malam yang lalu ada pejuang yang mencoba memasuki rumah Akiyama. Maksudnya ingin membunuhnya, sebab sudah banyak kekejaman yang dilakukan Akiyama di negeri ini. Namun Akiyama tak di rumah. Yang ditemuinya hanya seorang kopral. Kopral itu dibunuh. Dan di dinding, dia melihat samurai ini. Dia segera mengenalinya sebagai samurai milikmu. Karena dia ikut dalam penjagaan rapat di Birugo yang digerebek Jepang itu. Dia melihat engkau yang memakai samurai ini. Dia ambil, dan dia berikan kepada kami. Ah, terima kasih, si bungsu menerima dan mencabut samurainya. Melihat matanya, menjamahnya dengan ibu jari. Kemudian tanpa dia sadari matanya terpejam. Dan tiba-tiba tangannya berkelabat. Amat cepat, dan samurai itu masuk kembali ke sarangnya. Dan di meja, seekor lalat mati dengan tubuh terbelah 2. Karibasa menatap pada anaknya. Salma tegak terpaku melihat kecepatan anak muda itu. Ah, sudah lama sekali rasanya tak mempergunakan samurai. Saya harus berlatih lagi dari awal. Sudah kaku sekali, dia berkata sambil menimbang-nimbang samurainya. Lambat, lihatlah, engkau berhasil membelah seekor lalat yang sedang terbang. Persis belah 2, Karibasa menunjuk pada lalat yang terhantar di meja itu. Si bungsu tersenyum tipis. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 95. Hanya seekor. Bapak tahu berapa ekor yang ingin saya bunuh tadi? Ada 4 ekor mereka terbang. Dan ternyata hanya seekor yang kena. Dahulu keempatnya pasti mati. Tapi kini, lihatlah, saya sudah terlalu lambat. Dia berkata. Karibasa menggeleng-geleng, takjub, kagum. Dan siang itu si bungsu memang mulai berlatih mempergunakan samurainya. Dia berlatih di halaman belakang. Mula-mula dia berlatih mencabut samurai itu. Sekali 2, 3 kali, 4 kali, 11, 30, 80, 120. Dan peluh membasahi tubuhnya. Tangan kanannya yang mencabut samurai itu rasa kesemutan. Sebab kecepatannya mencabut samurai sudah agak lumayan. Dia sadar sepenuhnya. Dalam pertarungan dengan samurai, kecepatan mencabut samurai sangat menentukan. Apalagi kalau perkelahian dilakukan dalam jarak sejangkauan tangan. Dan perkelahian antara pesilat-pesilat yang tangguh dan perkelahian satria, memang dilakukan dalam jarak jangkau samurai. Namun tak kalah pentingnya dari kecepatan adalah faktor kecepatan. Cepat dalam mencabut samurai, dan tepat dalam teknik menyerang. Itulah yang sempurna. Kecepatan saja tanpa ketepatan serangan, percuma saja. Setelah samurai dicabut, lalu diapakan? Maka ketepatan yang menentukan. Makanlah, nasi telah saya letakkan, tiba-tiba dia mendengar suara Salma. Dia mengambil handuk kecil di jemuran. Kemudian melangkah ke bawah pohon jambu perawas. Apakah Bapak sudah kembali? Tanyanya. Tidak, Bapak sudah berpesan, bahwa dia akan ke Tigo Baleh. Ada urusan di sana. Dan mungkin sampai malam nanti dia tak kembali. Si bungsu segera ingat bahwa malam nanti akan ada rapat di tempat biasa, seperti yang dikatakan kurir tadi pagi. Dia menatap pada Salma. Sebuah rencana muncul di kepalanya. Sebuah rencana lagi. Tapi harus dia laksanakan, yaitu sebelum dia pergi meninggalkan negeri ini menuju Jepang. Namun sebelum rencana itu dilaksanakan, dia harus latihan dulu dengan baik. Salma, mau membantu saya? Salma menatapnya, kemudian tersenyum. Dan turun ke halaman belakang. Apa yang dapat saya perbuat? Tunggu sebentar, dan si bungsu memanjat batang jambu perawas di dekatnya. Mengambil putiknya. Ketika dia tengah memetik putik buah perawas itu, dia teringat belum minta izin. Dia menoleh lagi pada Salam.
Boleh kuambil putiknya ini bukan? Tanyanya. Salma hanya tersenyum. Boleh ndak? Tanyanya ragu melihat senyum gadis itu. Dia ragu dan berdebar melihat senyum Salma yang memikat. Masih tetap tersenyum, gadis itu menjawab, ambillah. Abang tinggal memilih mana yang abang suka untuk memetiknya, si bungsu merasa disindir. Tapi dia memetik terus. Tolong tampung di bawah, katanya. Salam mengambil sebuah panci, kemudian menampung putik-putik perawas itu. Umumnya yang dipetik si bungsu adalah yang sebesar ibu jari. Cukup lama dia memetik. Ketika sudah terkumpul sekitar 100 buah, dia baru turun. Salma jadi heran, untuk apa putik perawas sebanyak ini oleh anak muda itu? Tapi keheranannya dia simpan saja di hati. Nah, kini tetaplah tegak di sini. Ambil 2 buah kemudian lemparkan ke arahku kuat-kuat. Mengerti? Salma mengangguk. Kini dia mengerti bahwa putik jambu itu akan dipergunakan sebagai alat untuk latihan. Si bungsu mengambil jarak 10 depa di depan Salma. Kemudian memandang pada gadis itu. Samurainya dia pegang dengan tangan kiri. Sementara tangan kanannya tergantung lemas di sisi tubuh. Dia memusatkan konsentrasi, menatap diam-diam pada Salma. Salma jadi gugup ditatap begitu. Kemudian menunduk. Hei, jangan menunduk, si bungsu berseru. Salma jadi merah mukanya. Abis abang tatap begitu terus-terusan. Saya jadi gugup, katanya tersipu-sipu. Dan tiba-tiba si bungsu pula yang jadi jengah. Namun dia kuat-kuatkan hatinya. Dengan muka yang juga bersemu merah, dia kembali menatap Salma. Gadis itu juga menatapnya. Nah, siaplah. Engkau boleh melemparkan 2 buah putik jambu itu bila saja engkau sukai. Dan jangan berhenti. Lemparkan terus sekali 2 buah. Mengerti? Salma mengangguk. Dia ingin membantu anak muda ini. Membantu mengembalikan semangat dan kepercayaan terhadap dirinya. Dialah yang paling mengetahui betapa anak muda ini kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sejak disiksa dalam terowongan itu. Dia mengetahui hal itu ketika merawatnya di biliknya lebih dari sebulan. Dia mendengar betapa anak muda ini merintih, memekik, mengeluh dan bahkan menggigil melihat jari-jari tangan kirinya yang dipatahkan Jepang. Dan ketika telah sembuh, dia melihat betapa setiap kali anak muda itu merenung. Menatap pada tangannya, mengepal-ngepalkan tangannya itu, kemudian menggerak-gerakannya. Kini nampaknya dia ingin berlatih. Dan Salma berniat membantunya sekuat tenaga. Awas, gadis itu berteriak tiba-tiba sambil melemparkan 2 buah putik perawas. Lemparannya cukup cepat dan kuat. Si bungsu terkejut, dan tangannya menggapai ke hulu samurai. Tapi kedua putik perawas itu telah mengenai tubuhnya sementara samurainya belum keluar sedikit pun. Salma jadi kaget, kenapa terlalu lamban anak muda itu? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 96. Udah, kenapa? Tanyanya sambil mendekat pada si bungsu. Si bungsu menggelan. Salma tegak di sisinya. Kenapa? Tanganmu sakit lagi? Tanyanya sambil memegang tangan si bungsu. Si bungsu tambah menunduk, menarik nafas panjang, kemudian menatap pada Salma. Ya, tidak hanya tangan, tapi tubuh saya juga terasa lumpuh, katanya perlahan. Salma jadi pucat. Kenapa? Bisiknya. Karena matamu, jawab si bungsu. Salma membelalak. Ya, saya seperti lumpuh engkau tatap begitu Salma. Dan tiba-tiba gadis itu menunduk. Hatinya berdebar kencang. Kakinya menggaris-garis tanah. Dan si bungsu terkejut ketika dilihatnya pipi gadis itu basah. Salma, saya menyakitimu. Salma masih menggaris-garis tanah dengan ibu jari kakinya. Kemudian menggeleng. Lalu kenapa? Udah mempermainkan saya. Jawabnya perlahan. Dia sebenarnya bahagia, tapi sekaligus juga sedih. Bukankah dalam mimpinya, dalam igaunya ketika sakit, dia dengar si bungsu puluhan kali menyebut nama Mei Mei. Mempermainkan, sungguh mati, saya jadi gugup seperti lumpuh kau tatap seperti itu. Tapi maafkan kalau ucapan saya itu menyinggung perasaanmu. Salma mengangkat kepala, kemudian tersenyum. Betapapun dia harus membantu anak muda itu mengembalikan kepercayaan dirinya. Tidak marah? Tanya si bungsu. Salma menggeleng. Salma tersenyum. Si bungsu menarik nafas. Si bungsu balas tersenyum. Kemudian Salma kembali ke tempatnya, ke sisi baskom yang berisi putik jambu di atas meja kecil di bawah batang perawas. Kita mulai lagi, tanyanya.
Ya, tapi jangan kau sihir dengan matamu. Tangan saya bisa tak bergerak, jawab si bungsu bergurau. Salma tertawa kecil. Tangannya mengambil 2 buah putik perawas di sampingnya. Kemudian tegak lurus. Siap, tanyanya. Si bungsu menarik nafas. Memusatkan perhatian kemudian mengangguk. Salma tak segera melemparkan putik jambu itu. Ada beberapa saat dia berdiam, kemudian baru melemparkannya sekuat tenaga. Samurai si bungsu berkelabat, memancung ke kiri dan ke kanan. Kemudian samurainya masuk kembali ke sarangnya. Namun kedua putik jambu itu mengenai tubuhnya. Gagal, Salma menatapnya. Saya gagal, kata si bungsu perlahan. Namun saat ini Salma sudah mengambil 2 buah lagi putik jambu dari dalam baskom. Dan ketika kata-kata, gagal, itu diucapkan si bungsu, Salma melemparkan putik jambu tersebut. Jambu itu melayang cepat sekali. Si bungsu tak sempat berpikir. Dengan cepat mengandalkan instingnya, tangannya bergerak. Mencabut samurai dan membabat ke depan. Kena, ya, sebuah dari putik-putik jambu itu kena. Meski tak tepat, tapi putik jambu itu sempat sumbing. Mereka bertatapan lagi. Sudah mulai sedikit, Salma berkata sambil mengambil lagi putik jambu tersebut. Dan tiba-tiba melemparkannya kembali. Si bungsu mencabuti samurainya. Membabatkannya. Gagal. Dia gagal lagi. Samurainya memang tercabut dengan cepat. Bahkan hampir-hampir tak terkejutkan oleh mata Salma. Namun babatannya meleset. Demikian mereka ulangi berkali-kali. Sampai akhirnya si bungsu mulai biasa lagi. Tangannya mulai melemas tidak kaku seperti awalnya. Beberapa kali, samurainya sempat membelah sebuah putik jambu itu persis di tengah. Kemudian gagal lagi. Kemudian tepat lagi. Begitu silih berganti. Tapi menjelang putik jambu itu habis 2/3, dia sudah bisa membelah 2 putik jambu yang dilemparkan Salma. Mereka hanya istirahat kalau tangan Salma atau tangan si bungsu sendiri sudah penat dan pegal. Lalu mereka mengulangi lagi latihan itu. Suatu saat, Salma berkata, "Nah, itu ayah pulang," si bungsu menoleh ke belakang. Dan saat itulah Salma melemparkan kedua putik jambu di tangannya ke arah si bungsu. Telinga si bungsu tajam mendengar sesuatu menuju ke arahnya. Dia berpaling, dan saat itulah kedua putik jambu yang dilemparkan Salma menghantam dada dan kepalanya. Si bungsu tertegun. Dia kaget bukan main. Salma menarik nafas panjang. Abang tertipu, dan kurang waspada, katanya perlahan. Si bungsu mengangguk. Dia jadi kagum akan kecerdasan gadis ini. Terima kasih Salma. Engkau mengingatkan aku sesuatu, kini kita lanjutkan latihan dengan caramu itu. Engkau lelah. Salma menghapus peluh di wajahnya yang memerah seperti tomat. Kemudian menggeleng. Si bungsu membelakang kemudian berkata, "Nah, untuk tahap pertama, engkau harus bersuara bila melemparkan putik jambu itu. Nanti kalau sudah terbiasa, baru engkau lemparkan tanpa peringatan. Awas!" Salma melemparkan putik jambu di tangannya tanpa memberi kesempatan jarak pada si bungsu. Si bungsu menajamkan pendengaran, kemudian mencabut samurai dan berputar sambil menghayun samurai di tangannya. Teras, tapi samurainya menerpa angin kosong. Salah satu di antara putik jambu itu mengenai dadanya, yang satu lagi terus ke belakang jatuh ke tanah. Gagal, kita teruskan, katanya sambil berputar. Salma kali ini memberi kesempatan pada anak muda itu untuk bernafas. Perlahan mengambil buah jambu di baskom. Kemudian dengan teriakan, "Awas!" sekali lagi, dia melemparkan putik jambu itu. Si bungsu mencabut samurai menanti sesaat kemudian berputar sambil menghayun samurainya. Kena, ya. Kini satu di antara putik jambu itu kena persis pada pertengahannya. Dan latihan itu mereka ulangi terus. Terus dan terus hingga si bungsu dengan tepat mengenai kedua putik jambu yang dilemparkan di saat dia membelakangi itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Henrik, bagian 97. Hari-hari berikutnya si bungsu mencoba metode yang dulu pernah dia lakukan di Gunung Sago. Yaitu mengendalikan pendengarannya sambil memicingkan mata. Dia duduk bersila di tanah kemudian memejamkan mata. Dan Salma kembali melemparkan putik-putik jambu itu. Seperti halnya setiap permulaan, pada awal-awalnya dia selalu gagal. Tetapi makin lama, tangannya makin mahir. Dan pendengarannya makin terlatih. Dan kini kedua putik jambu itu senantiasa terbabat belah dua. Suatu saat si bungsu merasa ada lebih dari 2 putik jambu yang menyerangnya.
Dia membabat 3 kali. Kena. Suatu saat 4, 5, 6. Dan dengan kecepatan yang luar biasa, sambil tetap memicing dia membabat terus. Dan kena, dan akhirnya dia mendengar tarikan nafas di kejauhan. Tak ada lagi putik jambu yang dilemparkan. Lambat-lambat dia membuka mata. Dan di bawah pohon perawas sana, dia lihat Salma dengan tubuh berpeluh. Gadis itu menatap padanya dengan tersenyum. Lelah, tanyanya sambil bangkit mendekati Salma. Penat dan kehabisan peluru, jawab Salma. Dan si bungsu melihat betapa panci di depan gadis itu sudah kosong. Dia tersenyum. Bukan main, yang terakhir 8 buah sekali saya lemparkan. Lihatlah, semua kena, kata Salma. 8 buah, si bungsu kini balik bertanya dengan heran. Ya, 8 buah, masa tak tahu, saya hanya merasa ada 6 buah. Ya, saya lihat hanya 6 kali tebas. Tapi dengan 6 kali tebas itu ke-8-nya kena. Barangkali ada yang sekali tebas 2 buah. Salma berkata perlahan, matanya menatap ke tempat si bungsu sejak tadi. Dan di sana, terdapat belahan-belahan putik jambu. Berserakan memenuhi halaman belakang rumah itu. Sudah merasa lega kini? Tanya Salma. Si bungsu menatap dalam-dalam ke mata gadis itu. Aneh, ada suatu perasaan yang membuat hatinya jadi buncah dan tak tenteram. Perasaan yang membuat hatinya berdebar. Terima kasih Salma, engkau telah bersusah payah merawat diriku, membantu mengembalikan kepercayaan pada diriku, membantu melatihku. Terima kasih, aku takkan melupakan budimu, katanya perlahan. Salma tersenyum, mukanya bersemu merah. Hari sudah sore, tidak lapar? Tanyanya pada si bungsu. Si bungsu sudah akan mengangguk, ketika gelang-gelangnya berbunyi. Dia tersenyum malu, Salma juga tersenyum. Dan sore itu dia makan dengan lahap. Makannya bertambuh-tambuh. Hubungan antara keduanya berjalan makin akrab. Salma tak banyak bicara. Namun tatapan matanya yang gemerlap lebih banyak berucap. Dan suatu hari, dia menanyakan sesuatu yang sudah lama ingin dia tanyakan pada si bungsu. Sesuatu yang membuat hatinya sebagai gadis yang pertama kali jatuh cinta jadi luluh. Yaitu tentang perempuan lain, yang namanya selalu disebut si bungsu dalam igauannya ketika sakit dulu. Abang berkali-kali memanggil namanya, Mei Mei, tentulah dia seorang gadis yang cantik, kata Salma hari itu, sambil tangannya meneruskan sulamannya. Si bungsu tak segera menjawab. Salma menanti dengan berdebar. Sebagai perempuan, dia tak mau ada perempuan lain dalam lelaki yang dia cintai. Tapi sebaliknya, dia tak pula mau merebut lelaki yang telah jadi milik orang lain. Ya, dia seorang yang cantik dan amat berbudi, akhirnya si bungsu menjawab pelan. Salma merasa jantungnya ditikam. Penjahit ditanya terguncang, ibu jarinya tertusuk. Sakitnya bukan main, namun lebih sakit lagi jantungnya. Dia ada di kota ini? Tanyanya dengan suara nyaris gemetar. Ada, jawab si bungsu pelan. Salma ingin meletakkan sulamannya, ingin berlari ke kamar dan menangis di sana. Tapi dia kuatkan hatinya, kenapa tak udah bawa dia jalan-jalan kemari, tambahannya. Dan dia jadi heran, kenapa mulutnya bisa bicara begitu. Padahal hatinya menjerit luka, dia tak mungkin datang kemari. Tapi saya ingin ke tempatnya sore ini, kalau engkau mau aku ingin membawamu ke sana. Kau mau bukan? Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Henrik.